Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas akuntansi 2023G. Kali ini kami akan mempresentasikan serta menjelaskan terkait rumusan teori akuntansi dalam pendekatan tradisional. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu Cindy Anastasia Putri Ramadhani dengan NIM akhir 141, Dini Novia Syafitri dengan NIM akhir 143, Sinaila Cahyani dengan NIM akhir 188, Widya Kusuma Putri dengan NIM akhir 192, dan Nadine Mutiara Hartono dengan NIM akhir 206. Akuntansi itu kayak buku catatan ajaib yang memuat segala cerita tentang uang. Kayak datanya dari mana, dipakai buat apa, sisanya berapa. Nah, akuntansi bikin catatan ini biar lebih rapi dan mudah dipahami oleh orang. Jadi kalau misalnya ada orang yang pengen tahu kondisi keuangan suatu tempat, tinggal lihat catatan ini aja. Nah, biar ceritanya nggak berubah-ubah atau berantakan, akuntansi punya cara mainnya sendiri. Dia harus jujur, rapi, dan relevan agar cerita yang terkandung dalam buku catatan ajaib itu nggak berubah-ubah ataupun rusak, dapat untuk dibandingkan. Selain itu, akuntansi juga belajar seiring dengan perkembangan zaman biar dia makin berkembang lagi dan makin pintar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penyusunan dan verifikasi teori. Jadi, proses penyusunan teori akuntansi ini harus diselesaikan oleh verifikasi teori atau validasi teori. Teori harusnya menjadi subjek dari suatu ujian logis atau empiris untuk memverifikasi keakuratannya. Yang pertama itu ada teori akuntansi normatif, di mana teori ini diverifikasi validitasnya atas dasar penalaran logis yang melandasi teori yang diajukan. Teori normatif dikembangkan atas dasar kesepakatan terhadap asumsi atau tujuan yang kemudian diturunkan suatu prinsip akuntansi tertentu. Karena teori normatif tidak bebas nilai, penerimaan asumsi oleh pihak yang terlihat dalam penurunan prinsip juga menjadi bagian dari validitas teori. Yang kedua ada teori akuntansi positif. Teori ini diverifikasi validitasnya atas dasar kesesuaian teori dengan fakta. Validitas teori akuntansi positif banyak dilakukan dengan penelitian empiris. Penelitian empiris ini didasarkan atas pengamatan terbatas atau sampel untuk menguji teori secara statis. Karena teori akuntansi positif ini bebas nilai, verifikasi dibatasi pada apa yang nyatanya dipraktikkan tetapi tidak diarahkan untuk menentukan apakah teori tersebut baik atau tidak bila dijadikan basis untuk kebijakan. Baik, selanjutnya yaitu hakikat teori akuntansi. Jadi tujuan utama dari teori akuntansi adalah untuk memberikan dasar bagi prediksi dan penjelasan atas perilaku dan peristiwa akuntansi. Nah, saat ini tuh tidak ada satupun teori akuntansi yang dianggap komprehensif. Lalu terdapat definisi dan pendapat dari beberapa ahli. Yang pertama dari Hendriksen, dia mendefinisikan teori akuntansi itu sebagai seperangkat prinsip luas, yaitu menyediakan kerangka acuan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi praktik akuntansi, serta memandu pengembangan praktik dan prosedur yang baru. Lalu terdapat pendapat dari McDonald bahwa sebuah teori itu harus memiliki 3 elemen. Yang pertama pengkodean fenomena ke representasi simbolik, manipulasi atau kombinasi menurut aturan, serta penerjemahan kembali ke fenomena dunia nyata. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait metodologi dalam perumusan teori akuntansi. Metodologi diperlukan untuk merumuskan suatu teori akuntansi. Perbedaan pendapat, pendekatan, dan nilai antara praktik akuntansi dan penelitian akuntansi mengarah pada penggunaan dua metodologi, yaitu bersifat deskriptif dan bersifat normatif. Teori deskriptif adalah usaha untuk mempertimbangkan apa yang telah terjadi dengan memodifikasi praktek-praktek akuntansi. Tujuan dari teori akuntansi deskriptif adalah untuk menjelaskan atau memberikan alasan-alasan terhadap praktik yang diamati dan memprediksikan praktik akuntansi. Sedangkan akuntansi normatif adalah teori akuntansi yang berusaha untuk mempertimbangkan apa yang seharusnya terjadi, bukan apa yang terjadi. Menurut teori akuntansi normatif, akuntansi dianggap sebagai norma peraturan yang harus diikuti tidak peduli apakah berlaku atau dipraktikkan sekarang atau tidak. Teori normatif hanya menyebutkan hipotesis tentang bagaimana akuntansi seharusnya dipraktekkan tanpa menguji hipotesis tersebut. Dengan resiko yang terlalu menyederhanakan, diasumsikan bahwa sifat dari fenomena dan isu akuntansi yang kompleks, kedua metodologi di atas mungkin diperlukan untuk merumuskan teori akuntansi. Metodologi deskriptif berusaha untuk mempertimbangkan beberapa praktik akuntansi yang seharusnya diterapkan dan metodologi normatif berusaha membenarkan beberapa praktik yang seharusnya digunakan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan untuk perumusan teori akuntansi. Yang pertama, ada pendekatan non-teoritis. Jadi, pendekatan ini ada dua, yaitu pendekatan pragmatis dan otoritas. Yang pertama, pendekatan pragmatis. Pendekatan ini menekankan pada kepentingan praktik yang berusaha untuk merumuskan teori dan pengembangan prinsip akuntansi sesuai dengan kegunaan untuk memecahkan masalah praktik. Yang kedua, pendekatan otoritas. Jadi pendekatan ini biasanya digunakan oleh badan-badan yang memiliki otoritas dalam merumuskan teori-teori sesuai dengan bidang dan kewenangannya. Nah, yang kedua itu ada pendekatan teoritis. Pendekatan teoritis ini juga ada dua, yaitu pendekatan deduktif dan induktif. Yang pertama, pendekatan deduktif. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menggunakan logika bermula dari hal-hal yang bersifat umum dan secara khusus dapat ditarik kesimpulannya. Pendekatan ini bergerak dari umum ke khusus. Pendekatan deduktif dalam akuntansi dimulai dari merumuskan dan menetapkan tujuan pelaporan keuangan, memilih dan menetapkan postulat-postulat atau konsep-konsep teoritis akuntansi, menetapkan prinsip-prinsip logis akuntansi, dan menurunkan dan mengembangkan teknik-teknik akuntansi. Yang kedua ada pendekatan induktif. Pendekatan ini merupakan pendekatan dalam penyusunan dan pengukuran serta berlanjut dari suatu teori diawali dengan observasi kesimpulan umum. Jadi pendekatan ini mencakup 4 tahap yang telah melakukan pengamatan dan pencatatan atas hasil amatan, menganalisis dan mengklasifikasi hasil amatan, menarik kesimpulan yang menunjukkan adanya hubungan peristiwa yang berulang, dan melakukan pengujian atas kesimpulan yang dibuat. Selanjutnya ada pendekatan etis. Jadi pendekatan etis atau yang disebut juga dengan etika itu berkaitan dengan moral dan perilaku baik dan buruk. Pendekatan etis dalam rumusan teori akuntansi harus ditekankan pada konsep kewajaran, kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Indikator kewajaran dalam akuntansi menekankan bahwa hendaknya informasi akuntansi yang disajikan harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan adil. Keempat, ada pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis menekankan pada aspek kesejahteraan masyarakat. Perumusan teori akuntansi, penetapan prinsip dan standar-standar akuntansi yang dipilih harus dapat mengungkapkan dampak sosial dalam kehidupan masyarakat. Kelima, ada pendekatan ekonomi. Pendekatan ini menekankan bahwa dalam perumusan teori akuntansi, indikator-indikator makroekonomi seperti inflasi harus dipertimbangkan yang dapat memberikan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Prinsip, standar, dan teknik akuntansi yang disusun dikaitkan dengan tujuan ekonomi. Keenam, ada pendekatan elektik. Artinya memilih di antara berbagai macam kombinasi pendekatan yang cocok dan sesuai dengan standar yang bersangkutan, di mana pendekatan yang terbaik yang paling relevan dengan kegunaannya yang akan dipakai. Terakhir ada pendekatan lainnya. Pendekatan lainnya ini mencakup yang pertama pendekatan peristiwa. Pendekatan ini menekankan agar akuntansi dapat menyediakan informasi tentang peristiwa-peristiwa ekonomi yang berguna untuk berbagai kepentingan. Akuntansi harus menyajikan data tentang peristiwa akuntansi secara terperinci untuk memenuhi berbagai kepentingan dalam membantu model proses pengambilan keputusan. Yang kedua, pendekatan perilaku. Pendekatan ini menekankan pada perilaku atau kriteria ilmu perilaku. Sasaran pendekatan yang ini sama dengan sasaran yang ingin dicapai dalam ilmu perilaku. Sasaran ilmu perilaku adalah menjelaskan, memahami, meramalkan tentang perilaku manusia untuk dijadikan acuan umum bagi observasi selanjutnya. Yang ketiga, pendekatan prediktif dan positif. Pendekatan ini menekankan bahwa akuntansi harus memiliki kemampuan untuk meramalkan dan memproyeksikan fakta-fakta akuntansi terhadap peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Keempat, pendekatan regulator. Regulasi atau sejumlah perangkat aturan undang-undangan yang dirancang dan diberlakukan terutama untuk kepentingan operasi atau kegiatan industri tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendekatan selektif untuk perumusan teori akuntansi. Jadi secara umum, perumusan suatu teori akuntansi dan pengembangan prinsip-prinsip akuntansi itu telah mengikuti pendekatan selektif atau kombinasi dari berbagai pendekatan dan bukannya hanya dari satu pendekatan yang disajikan. Jadi pendekatan selektif merupakan akibat dari berbagai usaha oleh individu dan profesional serta organisasi pemerintahan untuk berpartisipasi dalam pematangan konsep dan prinsip dalam akuntansi. Pendekatan selektif ini telah memberikan pendekatan-pendekatan baru yang sedang diperdebatkan dalam literatur, yaitu pendekatan peraturan, pendekatan perilaku, serta pendekatan kejadian, prediksi, dan positif. Sekiranya itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.